Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, masih ingatkah kita akan 20 tahun yang lalu ada peristiwa besar dalam hidup kita, hidup bangsa Indonesia ini yang terjadi di Aceh. Apa itu? Tsunami Aceh 26 Desember. Bulan Desember ini memang bahaya. Bulan Desember ini bahaya. Harus hati-hati. Kalau salah melangkah, kepleset, jembrot kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa tsunami Aceh 2004 saat itu memang banyak orang yang kena musibah. Habis Aceh, habis sampai peristiwa tingkat dunia. Dan kita semua merasakan hal itu, kepedihan. Saya baru saja di berita itu menyebar ke seluruh Indonesia. Saya baru mendengar setelah itu 26 Januari gitulah. Saya baru oh iya dah. Januari baru, padahal kejadiannya 26 Desember kelabu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia. Dalam peristiwa itu dia banyak orang yang kena musibah ini, dan 200.000 lebih musibah itu kena seluruhnya, dan digilir, ditepikan, kena musibah, gelombang pasang begitu mengerikan sampai 30 meter. Bayangkan, ini mungkin gereja ini 25, 30. Coba bayangkan 30 meter kesampluk musibah ini. Kita semua merasakan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri tidak bisa menduga apa yang akan terjadi ketika peristiwa-peristiwa besar yang menimpa diri kita. Lenyap. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Lenyap. Dan banyak orang yang hanya diselamatkan satu keluarga 7 orang, tapi diselamatkan cuma 1. Banyak yang satu. Untuk memberi apa ini? Gejala apa untuk kesatuan ini? Ini adalah gejala untuk memberi kesaksian kepada diri kita. Biarkan dia seseorang yang seperti itu, lalu dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Kita sampai tidak bisa mengerti soal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat hal-hal yang indah, lihatlah peristiwa-peristiwa besar menimpa diri kita. Dan itu semua dikarenakan karena Tuhan ingin agar satu orang di antara sekian yang hadir itu bertobat. Oleh karena itu, satu orang yang bertobat ini akan bercerita macam-macam. Banyak pengalaman-pengalaman di situ. Ya, mumpung saya masih diberi kesempatan, masih bisa sholat, masih bisa ini, bisa itu. Karena 2 bulan ini terakhir ini dia kok lancar, kok saleh. Yang lain tidak. Bulan-bulan yang lalu-lalu enggak. Ini 2 orang.
lancar, saleh. Tapi 2 bulan ini dia tetap, saya mumpung diberi pertobatan, harus berusaha sekuat tenaga. Itu sinyal bahwa menjelang dia meninggal itu nyatanya. Ada orang yang penasaran, ada orang yang putus asa. Alah, lebih baik saya mati saja, lebih baik mati saja. Itu kenyataan seperti itu. Lalu dia sinyal dia hidup, tetapi mati kemudian 3 hari kemudian mati. Bapak Ibu, masih banyak cerita-cerita yang diaturkan di sana. Kita masih enak di sini, tidak ada apa-apa, semua lancar. Tapi perhatian kita pada orang-orang sebangsa setanah air harus perhatian kepadanya. Maka dunia sungguh-sungguh diberi sesuatu, dan donatur macam-macam sumbangan, dan kita semua merasakan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertobatan sehingga orang menjadi bertobat. Pertobatan itu adalah sikap yang dulunya baik, sikap ini. Taman Eden itu adalah tempat yang baik, lalu tinggal di sini, lalu suka duka di sini, dan di situ menunjukkan sikap yang tidak baik. Jatuh bangun. Inilah sikap manusia, jatuh bangun. Kalau kita percaya soal ini, jatuh bangun ini dimiliki oleh anak-anak muda, jatuh bangun. Tapi kalau sudah tua, sudah mulai dingkluk, harus diberi sesuatu. Sudah tua, sudah lanjut usia, tinggal sagongan saja. Harus setia untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, suka duka dimiliki oleh kita semua. Apa yang diaturkan dalam Injil hari ini juga demikian. Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Pertobatan adalah sikap yang menjadikan kita mampu untuk mengenyam rahmat Tuhan. Maka kalau kita mempunyai 2 helai baju, bagikanlah. Mempunyai makanan, bagikanlah. Mengut-ngut cukai tadi, kalau ada yang memeras, bagikanlah. Prajurit harus cukupkanlah. Orang-orang kadang-kadang dibilang cukup, enggak cukup. Terus saja mengeruk. Dan itu adalah gejala-gejala untuk kita semua. Korupsi dan seterusnya. Dan itu adalah makanan untuk kita semua. Harus setia kepada Tuhan yang dibagikan semuanya itu. Dan juga nubuat Sefanya juga diharapkan dari diri kita harus bertumbuh dalam akar yang tahan banting. Dan kita menjadi subur, menjadi makmur. Maka bersukacitalah. Tuhan datang. Tuhan akan datang. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan datang menghinggap dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak datang, Tuhan kita sendiri lenyap. Ini buktinya lenyap tadi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mempunyai sesuatu harus kita bagikan. Kalau kita mempunyai, harus kita bagikan kepada sesama kita. Hanya inilah yang dapat mampu untuk kita haturkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sendiri mengakui bahwa pencobaan-pencobaan yang dihaturkan dalam Injil maupun bacaan-bacaan hari ini maupun yang kemudian adalah pencobaan-pencobaan untuk hidup kita. Hidup yang harus dilandasi
cinta kasih. Cinta inilah yang membuat diri kita mampu untuk melakukan sesuatu yang indah. Cinta di sini tidak tergantung pada orangnya. Pokoknya berbuat cinta, selesai sudah. Tidak perlu dipikir-pikirkan, dibuat apa uang ini nanti, dibuat apa harta benda ini nanti. Tidak peduli. Yang penting berbuat cinta, cinta dan cinta. Hanya itu Bapak Ibu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan marah. Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Maka barang siapa berbuat kasih, dia melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita setia kepada Tuhan, lalu melakukan sesuatu perbuatan, pelayanan-pelayanan misalnya, kesaksian-kesaksian misalnya, PDKK, kesaksian-kesaksian ini dan itu untuk tumbuh agar perbuatan-perbuatan kita diketahui oleh banyak orang. Saya masih ingat akan kasih setiap orang-orang tertentu, merupakan kesaksian-kesaksian dalam hidupnya. Orang mendengar kesaksian itu, loh iya kok begini ya, loh iya kok begini. Hanya yang baik-baik saja yang diterima. Orang tidak melihat hal-hal yang jahat, orang yang baik-baik saja. Tidak peduli siapa saja. Maka dalam kondisi seperti itu, dia berbuat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan agar pertobatan ini berbuah, bermasak, dan kita semua merasakan kenikmatannya. Dan Tuhan pasti membantu kita kalau kita memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan sesuatu. Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak kemana-mana, memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan. Marilah kita bangkit.